Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda masuk kembali ke lantai 40 yang ada di Dungeon Bricks. Party Mukoda memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk melewati hutan. Di saat party Mukoda kembali lagi bertemu dengan monster Zlatorok, Dora-chan nampak sangat bersemangat untuk melawannya. Dora-chan dengan segera bergerak dan melancarkan serangan menggunakan sihir esnya. Mendapat serangan tersebut, Zlatorok pun marah dan membalas Dora-chan dengan menggunakan sihir petirnya. Sayangnya, semua serangan Zlatorok mampu untuk dihindari Dora-chan dengan pergerakannya yang super cepat. Dora-chan melapisi tubuhnya dengan tabir sihir api dan kemudian ia melesat ke arah Zlatorok. Sesaat kemudian muncul 3 lubang di tubuh Zlatorok yang diakibatkan oleh serangan Dora-chan, dan setelahnya monster itu pun mati. Dora-chan sedikit kecewa melihat Zlatorok yang dikalahkannya tak menjatuhkan daging sedikit pun. Namun bagi Mukoda, item drop yang dijatuhkan Zlatorok ini adalah item drop yang cukup bagus. Setelah party Mukoda mengumpulkan item drop dan beberapa buah violet berry, mereka pun melanjutkan perjalanan ke lantai 41. Pemandangan yang terlihat di lantai 41 ini adalah hamparan gurun luas yang tandus. Beberapa saat kemudian, muncul monster burung hiring raksasa yang menuju ke arah party Mukoda. Burung ini memiliki ukuran sekitar 3 meter dan ia dapat menyemburkan kabut asap beracun untuk membunuh mangsanya. Dora-chan berkata bahwa burung ini merupakan monster yang lemah. Mereka dapat dikalahkan dengan mudah hanya dengan sihir es milik Dora-chan. Vel berkata bahwa lantai ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari lantai 40, dan juga kemungkinan monster burung ini memiliki jumlah yang lebih banyak. Dan hal itu yang membuat para familiar Mukoda menjadi tidak bersemangat, mengingat monster ini tak menjatuhkan daging sebagai item dropnya. Setelah menjelajahi lantai ini selama 1 hari, Mukoda menyadari bahwa lantai ini lebih mengerikan dari lantai hutan sebelumnya. Menurut prediksi Vel, kemungkinan lantai ini akan sangat mustahil untuk ditaklukkan petualang biasa. Kemungkinan butuh waktu sekitar 3 bulan bagi mereka untuk menjelajahi lantai ini. Dan juga lantai ini tak memiliki persediaan daging dari monster yang dikalahkan, dan hal itu akan sangat berpengaruh untuk perbekalan mereka. Namun hal ini tak berlaku bagi party Mukoda yang dapat menjelajahi lantai ini sampai ujungnya, yang hanya membutuhkan waktu sekitar 6 hari saja. Awalnya Mukoda mengira bahwa di lantai ini
akan ada bos lantai di ujung lantainya. Namun, ternyata tak ada bos lantai di lantai ini, yang kemungkinan sebagai imbas dari besarnya lantai 41 ini. Party Mukoda segera memasuki gua di depannya untuk turun menuju ke lantai 42. Dan beberapa saat kemudian, ternyata lantai ini sama seperti lantai sebelumnya, yaitu hamparan gurun yang tandus. Melihat pemandangan ini, Party Mukoda sedikit kecewa dengan keberadaan lantai 42 ini. Vel memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya untuk menjelajahi lantai ini. Meskipun lantai ini sangat besar, dengan kecepatan tinggi Vel hanya butuh sekitar 3 hari saja bagi Party Mukoda untuk sampai di ujung lantai ini. Party Mukoda memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu di dalam gua penghubung menuju ke lantai 43. Meskipun dengan wajah pucat, Mukoda mulai menyiapkan makan malam dari dalam item boxnya. Mukoda menyiapkan sandwich daging minotaur kepada para familiarnya, dan setelah itu mereka semua pun makan dengan lahap. Keesokan harinya, Party Mukoda mulai menelusuri gua untuk menuju ke lantai 43. Mereka berharap bahwa lantai kali ini bukanlah gurun seperti lantai sebelumnya. Sesampainya di ujung gua, mereka sedikit kecewa karena lantai ini memiliki tema gurun seperti lantai sebelumnya. Namun, tak berselang lama, Vel pun tertawa. Ia berkata bahwa di lantai ini tak seperti lantai sebelumnya yang hanya berisi satu jenis monster lemah saja. Vel merasakan hawa dari berbagai macam monster yang layak untuk mereka bantai. Mendengar hal itu, Sui dan Dora-chan sangat senang dan bersemangat untuk membantai mereka. Dan benar saja, tak berselang lama, muncul gerombolan monster kalajengking pasir yang datang ke arah Party Mukoda. Vel mengeluarkan rending claws-nya untuk membunuh monster kalajengking yang paling besar. Dan tak mau kalah, Dora-chan juga mengeluarkan sihir es-nya dan ditembakkan ke arah monster tersebut. Sui juga mengeluarkan acid baletnya, dan segera gerombolan monster tersebut pun hancur. Setelah mengumpulkan item drop, Party Mukoda melanjutkan kembali perjalanannya. Di tengah perjalanan, terkadang beberapa jenis monster muncul, seperti cacing pasir, ular derik, dan golem pasir yang menyerang ke arah Party Mukoda. Namun, dengan sigap, para familiar dapat dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Beberapa waktu kemudian, Mukoda melihat monster jenis baru dengan bentuk seperti bola bulu raksasa. Namun, Vel berkata bahwa itu bukanlah seekor monster, melainkan monster yang sesungguhnya ada di belakangnya. Setelah mendekat, Mukoda pun sadar bahwa monster tersebut adalah monster kumbang tai gurun yang disebut Scarabtyran. Monster ini diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank A. Mukoda sangat jijik melihat monster tersebut, dan segera Dora-chan pun menembakkan bola apinya, dan serangan itu berubah menjadi ledakan api raksasa. Setelah itu, Party Mukoda kembali melanjutkan perjalanannya, dan beberapa saat kemudian muncul monster unta
yang memiliki ukuran yang sangat besar. Menurut penilaian Mukoda, monster ini bernama unta gunung dan diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank A. Monster ini merupakan satu dari 10 monster yang memiliki ukuran terbesar di dunia ini. Meskipun berukuran besar, nyatanya monster ini memiliki perilaku yang cukup jinak. Menurut Vel, monster ini memiliki daging yang tidak enak. Dan setelah mendengar itu, membuat para familiar yang lain tak bersemangat untuk memburunya. 5 hari pun berlalu. Akhirnya, party Mukoda telah sampai di ujung lantai 43 ini. Di depan party Mukoda telah menunggu bos monster yang berbentuk ular hitam legam yang bernama Apep. Monster ini adalah monster yang diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank S, dan ia juga ditakuti sebagai utusan kematian di kota-kota gurun. Monster ini memiliki racun yang sangat kuat, bahkan jika terkena racunnya, maka tak akan ada yang tersisa meskipun seujung rambut. Awalnya, Mukoda ingin meninggalkan ketiga familiarnya agar mereka dapat bertarung dengan bebas. Namun, Vel menyuruh Mukoda untuk tetap di dekatnya. Rupanya, zaman dulu, ketika Vel masih muda dan sebelum Vel mendapatkan berkah dari Dewi Ninrir, ia pernah bertemu sekali melawan monster ular hitam ini. Vel mengakui bahwa monster ini memiliki racun yang sangat kuat. Maka dari itu, Vel meminta Mukoda agar tetap di dalam penghalangnya. Meskipun Mukoda memiliki berkah dewa, namun jika terkena serangan racun tersebut, kemungkinan pakaian, tas, dan segala macam yang digunakannya akan lenyap. Kemudian, Sui dan Dorachan dengan cepat melesat ke arah monster tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi di antara ketiganya. Sui menembakkan acid balet yang berukuran besar, dibarengi dengan Dorachan yang menembakkan bola api yang berukuran raksasa. Segera setelah menerima serangan dari keduanya, monster itu pun hancur. Monster ini menjatuhkan item drop berupa batu ajaib, kulit, dan botol yang berisi cairan hitam. Setelah mengumpulkan item drop, party Mukoda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 44. Setibanya di lantai ini, pemandangan yang terlihat yaitu lantai bertema gurun seperti yang lainnya. Setelah beberapa waktu, party Mukoda menjelajahi lantai ini. Mukoda berasumsi bahwa dungeon ini memiliki lantai bertema sama setiap 2 lantainya. Di malam harinya, suhu di lantai ini terasa amat sangat dingin. Mukoda bersiap untuk membuat makan malam, yaitu steak minotaur dan juga oden untuk pendampingnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya masakan Mukoda pun telah siap, dan segera mereka pun makan dengan lahap. Ketika sedang makan, Mukoda baru menyadari bahwa oden yang dibuatnya ternyata meningkatkan jumlah mana sekitar 12% selama 20 menit. Hal ini dikarenakan bahan oden sepenuhnya dibeli dengan skill supermarket online milik Mukoda. Melihat hal itu, Mukoda mengalihkan perhatian para familiarnya agar lebih banyak makan steak minotaur saja. Setelah 4 hari melintasi padang pasir
dan membunuh semua monster di sepanjang jalan, akhirnya party Mukoda telah sampai di ruang bos lantai 44 ini. Semua anggota party Mukoda terkejut setelah melihat bentuk monster boss yang ada di ruangan ini. Setelah dilakukan penilaian, ternyata monster ini bernama Amut, yaitu monster peringkat es yang memiliki fisik bagian atas seperti seekor buaya dan bagian bawah seperti seekor singa. Monster ini hidup di padang pasir dan dikenal sebagai pemakan yang ganas. Bahkan, jika bertemu dengan sosok ini, maka sudah dipastikan semuanya akan berakhir. Dengan nada cemas, Mukoda pun bertanya kepada Vel mengenai monster tersebut. Melihat monster tersebut, Vel pun menjadi bersemangat dan ia berkata, "Mari cari tahu siapa yang paling kuat. Sui dan Dora, kalian tadi sudah melawan monster boss lantai sendirian. Kini aku akan mengambil monster boss ini sebagai mangsaku." Mendengar hal itu, Sui dan Dora-chan pun setuju. Kemudian, Vel pun melesat ke arah monster Amut tersebut, diikuti dengan teriakan perang dari monster Amut yang juga mengarah ke arah Vel. Benturan antara keduanya pun terjadi, dan setelah momen singkat tersebut, pemandangan yang terlihat adalah monster Amut yang tergeletak dengan darah dan organ yang berceceran. Melihat hal itu, Sui dan Dora-chan pun memberikan pujian kepada Vel. Monster Amut ini menjatuhkan sebuah kota kecil yang memiliki pola bertema Mesir kuno. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat permata biru seukuran bola golf yang bernama Azure Diamond. Legenda mengatakan bahwa ratu suatu negara sangat menginginkan permata ini, dan ia meminta suaminya untuk meruntuhkan negara tetangga kecil untuk mendapatkannya. Setelah mengumpulkan item drop, party Mukoda melanjutkan perjalanannya menuju ke lantai 45. Sesampainya di lantai 45, ternyata tema dari lantai ini adalah sebuah tempat bersalju. Hawa dingin yang menusuk ini sangat tidak mengenakan bagi Mukoda dan Dora-chan. Setelah melakukan sedikit persiapan, party Mukoda kini telah memasuki lantai 45. Suhu di lantai ini adalah sekitar minus 20 derajat. Meskipun ada penghalang Vel, namun hawa dingin ini masih sangat menusuk. Dora-chan sangat menggigil ketika tiba di lantai ini. Vel berkata, ini memang lingkungan yang keras bagi dirinya. Seandainya saja dia adalah seekor naga es. Mendengar kata naga es, Sui pun bertanya, apakah naga es memiliki daging yang enak? Vel menjawab bahwa daging naga es memiliki rasa yang cukup nikmat. Mendengar hal itu, Sui pun bersemangat dan berharap dapat menemukan naga es di lantai ini. 3 hari pun berlalu. Di malam harinya, Mukoda memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di perjalanan, party Mukoda beberapa kali bertemu dengan monster kelinci tanduk salju. Namun, seperti biasa, para familiar dengan mudah mengalahkan mereka. Monster ini memiliki ukuran sebesar anjing dan diklasifikasikan sebagai monster yang memiliki rank B. Monster ini menjatuhkan item drop berupa kulit, tanduk, daging,
dan batu ajaib. Mukoda menggunakan kulit dari kelinci ini untuk dijadikan alas tempat tidur dan juga selimut. Mukoda memindahkan Dora-chan dari dalam tasnya untuk dipindah ke tempat tidurnya. Jadi, selama perjalanan di lantai ini, Dora-chan hanya bersembunyi di dalam tas milik Mukoda karena kedinginan. Vel berkata, kemungkinan untuk menyelesaikan lantai ini perlu sekitar 1-2 hari perjalanan lagi. Setelah itu, Mukoda pun mulai memasak makan malam, yaitu hotpot dengan menggunakan daging burung kuko yang ada di lantai ini. Dan setelah semuanya siap, mereka pun makan dengan lahap. Setelah itu, 2 hari pun berlalu. Parti Mukoda melanjutkan perjalanan mereka di lantai 45 ini. Oh ya, untuk monster di sini kebanyakan dihuni oleh monster kelinci bertanduk, kuko salju, rusa kutub, macan kumbang salju, dan harimau salju. Sebagian besar monster di sini memiliki peringkat A dan peringkat S. Setelah beberapa waktu, akhirnya parti Mukoda telah sampai di tempat bos lantai ini. Tepat di depan parti Mukoda, terdapat seekor monster yang mirip seperti manusia salju raksasa. Dan setelah dilakukan penilaian, monster ini bernama Yeti. Monster ini diklasifikasikan sebagai monster dengan peringkat S. Ia akan menyerang dengan mencabik-cabik musuhnya jika mereka masuk ke dalam teritorinya. Melihat monster tersebut, Sui tampak sangat bersemangat. Vel menyerahkan monster bos ini untuk dihadapi Sui. Kemudian, Sui dengan cepat bergerak ke arah monster Yeti tersebut. Yeti melancarkan serangan beruntun untuk mencoba menangkap Sui. Namun, dengan pergerakannya, Sui dengan mudah dapat menghindarinya. Sui melepaskan acit baletnya tepat mengenai Yeti tersebut. Dan segera, Yeti itu pun jatuh dan meraung kesakitan. Dengan putus asanya, Yeti pun sekali lagi mencoba untuk menangkap Sui. Sui yang lengah akhirnya bisa tertangkap oleh Yeti tersebut. Mukoda meminta Vel untuk menolong Sui, dan segera Vel pun melesat untuk mendekat. Namun, sesaat kemudian Sui menembakkan acit baletnya tepat mengenai muka dari Yeti tersebut, dan segera Yeti itu pun mati. Mukoda yang cemas langsung bergerak untuk merangkul Sui. Dengan nada riang, Sui berkata bahwa dia baik-baik saja. Vel memuji Sui telah mengalahkan monster tersebut, dan Vel juga memberikan nasihat agar jangan lengah ketika berhadapan dengan musuh. Yeti ini menjatuhkan item drop berupa peti harta karun, dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kain putih yang mirip sebuah jubah. Setelah dilakukan penilaian, jubah ini bernama jubah Yeti. Jubah ini terbuat dari bulu Yeti yang dapat memberikan kehangatan dan cocok digunakan untuk di iklim dingin ini. Setelah selesai mengambil item drop, parti Mukoda memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke lantai 46. Dan benar saja, sesuai prediksi Mukoda, bahwa lantai 46 ini adalah lantai dengan tema salju kembali.
sebelum berpindah ke lantai selanjutnya, Mukoda terlebih dahulu berganti pakaian untuk menggunakan jubah Yeti yang didapatkannya. Setelah itu, party Mukoda pun mulai memasuki lantai 46 ini. Mukoda merasa lebih hangat ketika memakai jubah Yeti ini. Begitu pula dengan Dora-chan yang ada di dalam tas Mukoda. Ia juga merasa lebih hangat ketika mendekat ke arah jubah milik Mukoda. Dora-chan berkata, kali ini ia akan sedikit membantu melawan monster dengan menggunakan sihir jarak jauhnya. Dengan adanya Dora-chan, akhirnya party Mukoda dapat mencapai bos lantai lebih cepat dari lantai sebelumnya yang hanya memakan waktu sekitar 4 hari saja. Sesuai harapan Vel, bos lantai di lantai 46 ini adalah seekor naga es. Dibalut dengan sisik putih keperakan, naga es ini memiliki ukuran yang lebih besar dari naga bumi atau naga merah yang pernah dilihat oleh Mukoda. Awalnya, Mukoda sedikit khawatir, namun Vel berkata bahwa ia pernah 2 kali bertarung dengan makhluk ini. Jadi, tenang saja. Sui berkata, ia ingin melawan naga es ini, mengingat menurut Vel, naga es ini memiliki daging yang cukup enak. Mendengar permintaan Sui, Vel pun memperbolehkannya untuk bertarung bersama. Vel berkata bahwa ada kemungkinan monster ini tak menjatuhkan item drop berupa daging. Namun, jika demikian, party Mukoda perlu untuk melawan monster ini lagi sampai monster ini menjatuhkan sebuah daging. Mendengar hal itu, awalnya Mukoda menolak ide dari Vel. Namun, semua familiar malah setuju dengan ide Vel dan membuat Mukoda hanya bisa pasrah. Setelah itu, Vel dan Sui pun maju untuk bertarung melawan naga tersebut. Selang beberapa saat, naga itu melepaskan serangan napas naganya. Melihat cahaya itu mendekat, dengan sigap Mukoda pun segera berlindung. Dan benar saja, daerah di belakang Mukoda menjadi beku dibuatnya. Vel memanfaatkan kelincahannya untuk menyerang. Sui menembakkan acid baletnya, namun serangan itu tak dapat untuk menembus kulit naga tersebut. Ketika ada celah, Vel menggunakan rending claws-nya untuk menyerang naga tersebut. Serangan Vel dapat melukai naga tersebut, dan bahkan Vel dapat berhasil memotong salah satu sayap dari naga es tersebut. Merasa serangannya tak bisa mengenai musuh, naga es itu pun mulai mengambil jarak dan bersiap untuk menembakkan napas naganya lagi. Di saat naga itu sedang mengumpulkan napasnya, Vel menggunakan rending claws-nya untuk memotong tenggorokannya. Disusul oleh Sui yang menembakkan acid balet ukuran besar dan berhasil membuat lubang di dada naga tersebut. Mendapat serangan dari kedua familiar Mukoda, naga itu pun segera mati. Naga itu menjatuhkan item drop berupa daging, kulit yang cantik, bola mata, jeroan, taring, dan batu ajaib. Melihat daging, para familiar Mukoda pun berteriak kegirangan. Setelah mengumpulkan item drop, party Mukoda bersiap untuk memasuki lantai selanjutnya, yaitu lantai 47. Vel berkata, kemungkinan lantai selanjutnya adalah lantai terakhir
yang ada di dungeon ini. Di saat menuruni tangga, Vel merasakan adanya suatu kehadiran. Melihat Vel, Mukoda pun bertanya tentang siapa dia. Namun, Vel tak menanggapi Mukoda dan hanya melotot ke bagian bawah tangga saja. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.